Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini di akhir pekan 9 Maret 2024 ya, bagi pecinta XAU, pecinta pound sterling dan euro USD. Dua hari ini harus beristirahat dulu ya, kita break dulu. Bagi teman-teman yang menggeluti dunia cryptocurrency, masih bisa melanjutkan untuk transaksi 2 hari ke depan. Selamat beristirahat, selamat bertemu dengan keluarga dan orang-orang tercinta untuk melepaskan ya semua kerinduan pada pagi hari ini dan tentu sampai hari besok ya, hari Minggu, untuk juga melepaskan penat selama bekerja 5 hari. Pagi ini kita tidak menganalisa untuk 1 hari ke depan ya, mungkin nanti di Bitcoin baru kita akan sampaikan. Hari ini kita cukup banyak belajar dari pengalaman, cukup banyak koreksi dan introspeksi dari yang sudah kita lakukan. Dari sanalah kita banyak belajar dari pengalaman itu, dari kesalahan itu, untuk terus memperbaiki kualitas trading kita menjadi lebih baik. Satu pair yang kita buka dulu di XAU USD. Ya, saya sampaikan dulu, mohon maaf tadi malam buat teman-teman semuanya yang sudah menunggu untuk live NFP-nya, karena kondisi yang tidak memungkinkan terpaksa kita tunda ya. Mungkin lain waktu kita akan coba untuk usahakan. Kondisi yang tidak bisa kita paksa karena betul-betul kurang fit, jadi kita sementara kita tunda dulu. Nah, dari sana kita bisa lihat bagaimana pergerakan di NFP-nya. Sebelum masuk ke sana, kita coba untuk melihat bagaimana potensinya ya. Kita ikuti ini garis birunya. Ketika posisi turun atau seller ini tidak bisa menembus area warna orange ini ya, warna yang kita highlight ini adalah area supportnya, maka emas ini masih berpotensi akan bergerak naik. Tentunya meskipun dia berada di puncak ya, meskipun harga ini berada di puncak tertingginya sepanjang sejarah, tetapi tren memang sangat kuat sehingga tetap kita harus waspada, hati-hati di dalam menempatkan posisi-posisi buy-nya dan tentu targetnya. Ketika salah, yang kita lakukan adalah segera mengantisipasi, segera membatasi kesalahan dan melakukan recovery. Karena arahnya bergerak ke atas, kita masih tempatkan posisi buy, namun berada di atas level psikologisnya ya. Saya ambil agak menjauh dari bukaan ya hari kemarin dan di atas level psikologisnya, yakni di 2166.13. Jarak cukup jauh dari entry yang pertama ya, sekitar hampir 900. Sementara di posisi sell-nya kita menempatkan di 2157.12. Ini sebenarnya kita targetkan di area supportnya ya, tetapi mungkin ada sebagian yang masih belum exit di sana. Maka yang berlaku adalah bagaimana kita memanajemen resikonya, baik itu menggunakan batasan SL atau mungkin bisa menggunakan recovery yang lain ya. Kalau kita recovery dengan jarak 400 hingga 500 pun akan bisa berakhir dengan baik, minimal bisa menekan sekecil mungkin tingkat kerugian itu. Selepas dari resisten ya, berpeluang akan bergerak naik lagi.
Ya, di jelang news dirilis 20.30 sempat ngeflash bentar ya. Sempat ngeflash sebentar hingga mendekati bahkan menyentuh di kembali 2157 ya. Walaupun pada akhirnya kembali pada tren utama yakni naik. Kita perkirakan ketika naik satu hari Jumat kemarin kalau naik tertingginya di kira-kira 2187, kemudian di bawah kita perkirakan di 2131. Ternyata bergeraknya lebih ke atas meskipun ada sedikit penolakan kemarin ya di news NFP-nya, tetapi tren jauh lebih kuat sehingga bahkan tertinggi ya mencapai harga 2195, hampir mendekati 2200 satu hari kemarin. Tentu ini adalah menjadi rekor tertingginya. Ditutup di bawah area jenuhnya di bawah 2187, penolakan yang panjang sudah cukup malam ya dini hari, maka berpeluang akan terkoreksi ya bahkan akan berbalik meskipun hanya sifatnya koreksi, dan sampai pagi ditutup di area di bawah area jenuhnya. Nah, dari yang sudah kita mapping dan kondisi real time yang sudah ada, tentu kita bisa banyak mengambil pelajaran di sana, baik mengambil posisi sell maupun posisi buy-nya maupun proses recovery. Semuanya kita bisa lihat dari histori yang ada ya, pergerakan demi pergerakan. Saat menjelang news dirilis, ketika dia sudah mulai ada loss momentum, kemudian ada perubahan warna arahnya menuju ke bawah, sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk pergerakan turunnya atau menempatkan posisi sell-nya di bawah level psikologisnya, targetnya 400 hingga 500. Kemudian setelah tercapai tentunya kita kembali ke tren, kita kembali ke teknikal ya, di mana tutupan candlenya, ketika tutupan candle didominasi kembali oleh bullish ya, kemudian diperkuat lagi candle yang lebih tinggi, tentu posisi bullish masih sangat kuat dan belum ada tanda-tanda lagi untuk berbalik. Baru setelah ada rejeksi, ada perubahan warna ini berpeluang akan memantul kembali. Tapi sayang sekali waktunya sudah terlalu larut dan akhirnya hanya datar saja. Ini di XAU dengan pengalaman yang ada, perjalanan yang ada, kita bisa mendapatkan peluang baik dari buy maupun sell-nya. Euro USD kita tempatkan, ini ada pergerakan yang menuju ke bawah, namun kita uji di 1.09135. Pergerakan awal turun, sell-nya tersentuh sampai ke target dan kembali naik, ini pas news ya. Sampai di puncak, buy-nya juga tersentuh, mendekati bahkan menyentuh target dan setelah itu ditolak kembali. Maka yang di euro dua-duanya kita dapat. Pound sterling kita lihat. Pound sterling kita lihat sell-nya di 1.27935, sempat bergerak turun hanya terendah di 1.28007. Maka sell-nya belum sempat tersentuh, kemudian berbalik naik. Maksimum kita sudah mendapatkan dua target sekaligus. Target pertama dan target kedua bisa dicapai dengan baik ya, mendekati area jenuhnya dan kembali. Dengan demikian yang pound sterling juga kita dapat maksimumnya. Kemudian di Bitcoin kalau kita lihat ini pergerakan yang di awal ini posisi buy-nya, kemudian tersentuh di targetnya, sampai di target kemudian kembali ya, karena jamnya cukup malam, tentu satu peluang sudah kita dapatkan dan mungkin sell-nya kita bisa sesuaikan.
masih dapat peluang dari posisi buy-nya. Nah, karena di emas terhenti, di pound sterling juga terhenti, yang berjalan sekarang adalah di Bitcoin ya. Bitcoin bagaimana ke depan? Kita akan coba untuk menganalisa satu hari ke depan di Bitcoinnya ya. Kalau kita amati pergerakan ini masih menuju ke atas, sekarang masih berada di area retestnya. Sekarang berada di area retestnya dan berpeluang kembali akan bergerak naik jika tidak ditutup di bawah supportnya tentunya ya. Sehingga kita bisa menempatkan posisi buy di sana di 6 ya, sorry ya, di 66. Kita bisa menempatkan buy-nya di 68, 686, 43.78 ya. Kembali akan menuju ke 70.000 ya. Kembali akan menuju ke 70.000 sekian. Nanti kita akan targetkan di ujungnya di sana ya, di kisaran 70.198 ya. Mungkin akan prosesnya seperti ini. Kemudian akan terkoreksi kembali dan akhirnya balik naik. Oke, targetnya yang pertama di sini. Targetnya di 70198.43.49 ya. Berikutnya kita tempatkan target yang kedua berada di 7186. Ini target yang kedua. Target berikutnya di 7186.5.95. Sementara ketika nanti break di supportnya ya, kita akan tempatkan sell-nya di 65. Ini sangat beresiko, kita tempatkan agak mendekat ya. Kita nanti tetap membatasi sell-nya, kita tempatkan di 66.332.60 dengan target yang terdekat itu berada di 64. Ini targetnya di 645 93.54. Sementara berikutnya kalau masih kuat kita akan targetkan kembali di 62894. 62894.01. Jadi pertanyaan selalu di mana menempatkan resikonya ya, karena target sudah ada, tidak usah bingung dengan resiko. Kita mau pakai risk dan reward ratio berapa, silakan sesuaikan saja ya. Kita pakai 1:1, 1:2, 1:1,5, itu adalah pilihan masing-masing. Jangan disamakan satu dengan yang lain. Yang penting tahu targetnya, maka resiko kita nanti bisa sesuaikan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk pagi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan hari ini maksimum meskipun kita hanya mendapat peluang dari Bitcoin ya. Bagi teman-teman yang